Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran materi kegiatan ekonomi di Indonesia kelas 5 sekolah dasar. Ajar Valen Sri Rahayu dengan NIM 1801452, Ismi Lutfi Anzalni 1800620, Sofi Nurafifah 1804666, Tazkia Ulfa 1806250, Siti Khofifah 1804113. Yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajahra Valen Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Nah, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus berusaha atau bekerja untuk menghasilkan barang, jasa, maupun uang. Ada 8 jenis usaha di bidang ekonomi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Yang pertama, di bidang pertanian. Mayoritas mata pencaharian Indonesia yaitu sebagai petani. Nah, usaha pertanian ini biasanya dilakukan di daerah pedesaan atau lahan yang luas. Terdapat berbagai macam jenis tanaman yang dapat tumbuh dari hasil tanah pertanian di Indonesia, seperti padi, jagung, ubi, singkong, dan lainnya. Yang kedua, ada perkebunan. Nah, perkebunan ini terbagi dalam dua pengelolaannya, yaitu perkebunan yang dikelola oleh rakyat dan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah. Sebagian besar perkebunan biasanya digunakan untuk menanam karet, kelapa sawit, bahkan tebu. Nah, hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Yang ketiga, ada peternakan. Nah, peternakan ini merupakan usaha dalam memelihara binatang yang diambil manfaatnya. Hewan yang biasanya digunakan untuk berternak yaitu seperti ayam, bebek, kambing, bahkan sapi. Nah, yang keempat, ada perikanan. Terdapat dua jenis usaha di bidang perikanan, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Nah, untuk perikanan darat, usaha memelihara atau menangkap ikan di perairan darat seperti sungai, danau, rawa, dan perairan-perairan sungai. Yang kedua, ada perairan air laut. Nah, usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Yang kelima, ada perdagangan. Nah, perdagangan di sini merupakan usaha atau kegiatan masyarakat yang memiliki tujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, barang-barang tersebut dapat berupa hasil-hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan ataupun barang hasil industri. Yang keenam, ada pertambangan. Nah, pertambangan di sini merupakan usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Terdapat berbagai jenis bahan tambang seperti bahan tambang mineral logam, bahan tambang non-logam, dan bahan tambang sumber energi. Yang ketujuh, ada industri. Nah, industri di sini merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh industri yaitu pengolahan serat pada hewan hingga menjadi benang, dan benang ini diolah lagi menjadi kain sehingga dapat diolah lagi menjadi pakaian. Yang terakhir, ada jasa. Nah, jasa di sini merupakan suatu usaha atau aktivitas produsen dalam menawarkan suatu barang kepada konsumen. Perkenalkan, nama saya Ismi Lutfi Anzalni. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Jenis-jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi dua, yaitu dikelola secara mandiri dan dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri biasanya modalnya itu terbatas. Contohnya seperti perikanan, perkebunan rakyat, peternakan kecil, pertanian, perdagangan antar toko, industri kecil, dan jasa. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama, dari mulai modal, pengelolaan, hingga bagi hasil modal. Contoh usaha secara berkelompok
Yang pertama yaitu firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Biasanya pendiri firma sudah mengenal atau orang-orang yang sudah mengenal satu sama lain. Semua anggota firma berhak bertindak atas nama firma. Yang kedua yaitu CV atau Persekutuan Komanditer. Persekutuan Komanditer merupakan perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan beberapa penanam modal. Pengusaha biasanya menjadi pemimpin pada perusahaan tersebut. Penanam modal mempercayakan kelangsungan hidup perusahaan kepada pengusaha. Yang ketiga yaitu PT atau perseroan terbatas. PT merupakan perusahaan yang modalnya itu diperoleh dari jual beli saham. Yang keempat ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan pengelolaannya pun dilakukan oleh negara. Terdapat 3 bentuk perusahaan negara, yaitu yang pertama perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum Perum, dan perusahaan perseroan atau Persero. Yang kelima yaitu perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Selain itu juga, perusahaan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, melainkan untuk keuntungan bersama. Terdapat 5 bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, dan koperasi jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taki. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai sikap menghargai setiap orang dalam berusaha. Pada dasarnya, kita harus percaya pada diri kita dalam berusaha. Kita juga harus meyakini bahwa setiap orang mempunyai porsi masing-masing dalam usahanya. Oleh karena itu, kita harus bisa menghargai usaha orang tersebut. Terdapat 4 sikap menghargai setiap orang dalam berusaha. Yang pertama, menambahkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Di sini kita harus bersaing secara sehat tanpa harus menjatuhkan usaha orang lain. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak jenis pekerjaan yang memiliki tujuan dan niatan yang baik. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh membedakan atau merendahkan pekerjaan tersebut jika memang memiliki tujuan ataupun niat yang baik. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Sama seperti di poin kedua, bahwa keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang tidak harus membuat kita iri, melainkan kita harus tiru dan kita tidak harus menjatuhkan usaha orang tersebut. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Siti Kopipa. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sikap kewirausahaan pada siswa SD kelas 5. Nah, yang pertama ini melakukan pada kegiatan Market Week. Pada dasarnya Market Week ini tuh hampir sama dengan Market Day. Hanya saja Market Week ini diadakan seminggu sekali, tidak seperti Market Day yang diadakan setiap hari. Nah, di dalam Market Week ini siswa itu berperan aktif mulai dari proses persiapan penjualan hingga pembuatan laporan. Nah, walaupun Market Week ini hanya diadakan sehari dalam seminggu, tapi siswa di situ bisa benar-benar merasakan nuansa yang berbeda. Lalu, melalui Market Week ini, siswa bisa mengembangkan sikap-sikap keberaniannya,
tanggung jawabnya, percaya diri, dan disiplinnya. Selain itu, market week ini juga bisa dikaitkan dengan mata pelajaran di kelas. Yang kedua, ada kegiatan field trip ke pasar modern dan pasar tradisional. Nah, kegiatan field trip ini kita mengajak siswa untuk berkunjung ke pasar modern dan pasar tradisional. Nah, kunjungan itu bertujuan untuk lebih mendekatkan siswa pada kehidupan nyata yang memang terjadi di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kunjungan itu bisa disambungkan dengan teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan dengan kunjungan ini, kita bisa menumbuhkan imajinasi dan daya kreativitas siswa dalam kewirausahaan. Yang ketiga, ada pengadaan eskul kewirausahaan. Nah, pada kegiatan ini diisi dengan kegiatan role play, simulasi, dan observasi yang dimana bertujuan untuk menumbuhkan imajinasi siswa, terus mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan, dan melatih kekompakan dan membudayakan kreativitas siswa. Selanjutnya yang keempat yaitu pengadaan laboratorium kewirausahaan. Nah, dengan adanya pengadaan laboratorium kewirausahaan diharapkan ini menjadi salah satu strategi manajemen untuk anak SD dapat menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaannya. Nah, di dalam lab kewirausahaan ini terdapat media-media yang dapat membantu seperti alat ukur, contohnya itu timbangan, alat hitung, itu seperti kalkulator atau mesin cash register, lalu alat bantu seperti label harga, etalase, terus pencatatan laporan. Nah, pencatatan laporan ini seperti barang masuk, barang keluar, laba, rugi. Nah, selanjutnya yang kelima itu penataan kewajiban sekolah berbasis kewirausahaan. Nah, di sini dalam menumbuhkan rasa kewirausahaan, jiwa kewirausahaan, suasana pun mempengaruhinya. Contohnya itu suasana di sekolah, di mana sekolah itu memasangkan kata-kata motivasi atau hiasan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, dipasangkan itu di setiap sudut sekolah. Kenapa? Agar setiap anak berada di tempat itu terdapat kata-kata yang dapat menumbuhkan rasa ini atau nilai-nilai kewirausahaan kepada anak. Nah, yang terakhir yang keenam itu yaitu penghargaan. Nah, penghargaan ini sangat perlu dilakukan atau diberikan kepada siswa karena dengan adanya penghargaan ini dapat merangsang tumbuhnya rasa ingin atau rasa mencoba siswa gitu untuk melakukan hal baru, terutama dalam hal kewirausahaan ini. Nah, yang dapat dilakukan itu yang pertama, memberikan izin dispensasi kepada siswa yang melakukan kegiatan. Nah, kegiatan di sini bisa jadi misalkan seperti bazar. Nah, ada bazar, lalu sekolah mengirimkan 2 atau 3 perwakilan kelompok untuk mengikuti bazar tersebut, baik mereka berjualan makanan maupun barang. Nah, yang kedua itu sertifikat. Nah, jadi sekolah itu memberikan sertifikat kepada anak-anak yang sudah mau mencoba apapun itu yang berhubungan dengan kewirausahaan. Terus memberikan fasilitas yang mendukung. Nah, di sini bisa jadi sekolah itu memberikan fasilitas misalkan kendaraan saat akan melakukan kegiatan kewirausahaan contohnya. Jadi sekolah memberikan fasilitas tersebut. Nah, yang terakhir itu penghargaannya berupa hadiah. Nah, hadiah ini baik barang maupun uang. Nah, sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.